Kenapa kita suka membagi dunia menjadi dua kubu, kita versus mereka? Kita adalah orang baik, sedangkan mereka adalah orang yang jahat. Kita cenderung curiga pada orang yang berada di luar kelompok kita. Mungkin semua ini bermula saat nenek moyang kita masih hidup nomaden. Pada masa lalu, kita harus berburu dan berkompetisi untuk bertahan hidup. Dengan melihat orang asing sebagai sebuah bahaya, maka secara tidak langsung kita berusaha menghindari mereka agar tetap aman dan memaksimalkan peluang kita untuk bertahan hidup. Namun perlu kita sadari, dunia yang kita tinggali sekarang sudah sangat jauh berbeda. Di era sekarang, di mana semua saling terhubung, seharusnya kita tidak lagi fokus sendiri-sendiri, tapi kita fokus pada kolaborasi. Bagaimana kita yang awalnya berbeda-beda, tapi pada akhirnya kita bisa menemukan solusi bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya bagi kelompok kita, tapi juga kelompok lain di luar kita. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas pemikiran kita versus mereka yang seringkali menghambat kita untuk menemukan solusi bersama. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Daniel Lubetzky yang berjudul Why the World Needs More Builders and Less Us versus Them, dan diolah dari berbagai sumber. Di era sekarang, kita seringkali menemukan kondisi yang serupa. Sebuah dunia yang terbagi antara kita versus mereka. Hitam versus putih, kanan versus kiri. Kita diprogram kalau setiap hal yang kita temui itu merupakan sesuatu yang sifatnya biner, benar atau salah. Jika saya benar, maka kamu salah. Sebaliknya, jika saya salah, maka kamu benar. Jarang sekali kita memahami dari suatu pandangan yang kita anggap benar, pasti ada sisi salahnya. Sama halnya dengan sesuatu yang kita anggap salah, pasti ada sisi benarnya juga. Kita lebih mudah menghakimi dan memberikan sebuah label benar atau salah. Dengan menyalahkan orang lain atas penderitaan kita alami, maka hal ini akan buat kita tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mencari peluang untuk mencari solusi bersama. Bagaimana jika kita mengubah pemikiran kita versus mereka menjadi kita versus ekstremis? Ekstremis di sini bukan mengacu pada satu orang, tapi pada sebuah mindset. Seringkali kita terjebak dalam sosial media, berita, dan sebagainya yang isinya hanyalah sesuatu yang kita ingin dengar, bukan sesuatu yang kita butuhkan. Alhasil, kita hanya melihat sisi terburuk dari salah satu pihak. Misalnya, dalam dua pihak yang berseteru dan kita memihak pada si A, maka setiap berita buruk soal si B itu merupakan sebuah kebenaran mutlak. Di sisi lain, setiap berita buruk soal si A merupakan kabar hoax atau black campaign dari si B. Kita selalu berasumsi pihak yang berseberangan selalu punya niat buruk untuk menyakiti kita. Hal ini memang tidak mudah. Kita sulit berpikir jernih ketika situasinya begitu pelik dan rumit. Setiap langkah menuju kedamaian atau solusi bersama ibarat jalan yang penuh duri. Identitas diri kita, siapa kita, dibentuk oleh kelompok sosial di mana kita berada. Entah berdasarkan negara, kelas sosial, agama, suku, perusahaan tempat kita bekerja, dan bahkan apa yang kita makan. Kelompok ini bisa saja menjadi sumber dari kebanggaan dan kepercayaan diri. Kelompok ini membuat kita aman. Kelompok ini membuat kita diterima. Pada akhir tahun 1970-an, dua orang psikolog bernama Henry Tajfel dan John Turner menggambarkan kecenderungan manusia yang membagi dirinya ke dalam sebuah kelompok dan ingin dianggap lebih baik daripada kelompok lain, atau dengan kata lain, kita lebih baik, mereka lebih buruk. Inilah yang lalu dikenal sebagai social identity theory. Menurut teori ini, ada 3 fase yang terjadi. Pertama, social categorization. Kita melihat dunia sebagai kumpulan dari kelompok sosial dan kita melihat manusia sebagai bagian dari kelompok tersebut. Coba ingat kembali bagaimana kamu memperkenalkan diri dengan orang asing. Mungkin tergantung dalam situasi sosial apa, misalnya ketika dalam sebuah pertemuan bisnis, mungkin kamu akan sebut namamu dan perusahaan tempatmu bekerja atau perusahaan milikmu. Kedua, social identification. Karena kita melihat dunia sebagai kelompok sosial yang berbeda, maka secara otomatis kita mulai masuk dalam kelompok yang kita merasa cocok. Kita ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ketiga, social comparison.
Kita mulai membandingkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kita fokus pada hal-hal baik yang menyatukan kita sebagai kelompok. Sedangkan pada kelompok lain, kita fokus pada hal yang membedakan kita dengan mereka. Jika seorang dari kelompok kita berbuat salah, kita cenderung menyalahkan faktor eksternal. Misalnya ada yang mengeluh kalau si A tidak membantu si B, kamu mungkin berikan justifikasi. Ya mungkin saja si A sedang sibuk. Namun jika situasi yang sama terjadi pada orang yang berada di luar kelompokmu, kamu cenderung menyalahkan faktor internal diri. Misalnya si C tidak membantu si D, maka kamu akan bilang, ya wajar aja, si C kan emang orangnya egois, mau untung sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi pemikiran kita versus mereka? Pertama, buramkan garisnya. Pemikiran kita versus mereka mungkin berasal dari adanya garis tidak terlihat antara kita dan mereka. Kita tuh begini, mereka tuh begitu. Alhasil, dunia kita dan dunia mereka menjadi sangat berbeda, ibarat bumi dan langit. Tapi coba dipikir lagi, apakah benar seberbeda itu? Apakah tidak ada kesamaan antara kita dan mereka? Menariknya, jika kita mulai bicara dan menemukan kalau kita tidak hanya bisa masuk ke dalam satu grup tertentu, tapi kita bisa masuk ke dalam grup yang lain, maka hal ini bisa menjadi jembatan pada sesuatu yang awalnya kita pikir merupakan dua kategori yang berbeda. Kedua, hati-hati dengan stereotip. Stereotip merupakan sebuah generalisasi berlebih tentang sekelompok orang. Mungkin kita perlu sadari, stereotip awalnya memang bantu kita untuk bertahan hidup. Ini merupakan mental shortcut. Hal ini membantu kita untuk bisa dengan cepat membuat keputusan di dalam dunia yang kompleks. Kita bisa dengan mudah memberikan label kepada orang asing kita temui, tanpa perlu melakukan analisa yang terlalu banyak. Tapi di sisi lain, stereotip juga bisa berbahaya. Ingat, setiap orang adalah individu yang berbeda. Meskipun kamu bertemu seorang dari kelompok yang sama, mereka tetap saja merupakan orang yang berbeda dengan kepribadian yang juga berbeda. Jadi tidak bijak jika kita menyamakan mereka semua sama. Ketiga, mencari informasi yang berseberangan sebagai penyeimbang. Jika kita merasa kelompok kita adalah kelompok yang paling baik, coba kamu dengar apa yang dikatakan oleh orang dari kelompok yang berseberangan. Apa yang mereka rasakan. Mungkin saja kamu jadi lebih bijak dan tidak begitu membabi buta dalam membela kelompokmu sekarang. Kita cenderung hanya fokus pada informasi yang baik bagi kelompok kita, yang tentunya lama-kelamaan bisa membuat kita semakin ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan. Namun ketika kita juga mendapatkan informasi yang berseberangan, maka kita pelan-pelan menjadi lebih moderat. Kita tidak lagi melihat kelompok lain yang berseberangan sebagai musuh. Kita juga tidak terlalu membabi buta membela apa yang kita percayai. Ketika banyak orang mulai bergerak ke tengah, maka harapannya akan muncul sebuah solusi bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.